Ya, berarti tukro ya. Kalau di sini berarti loro, di sini 5. Kamu nutupnya. Mana? Loro mana? Nah, 5-nya mana? Ya. Gamel itu artinya memukul atau menabuh. Diberi kata imbuhan an, gamelan artinya kesatuan. Jadi gamelan itu akan dinamakan gamelan ketika dimainkan bersama-sama. Ya, satu kesatuan yang utuh. Kalau cuma satu itu bukan gamelan, itu namanya bonang. Ini kendang, ini sentem, itu demung, saron dan lain-lain. Tapi kalau sudah satu kesatuan namanya gamelan. Nah, gamelan itu sendiri menurut mitologi Jawa itu tercipta oleh Sang Hyang Eka Rasa, ya. Itu adalah dewa penguasa tanah Jawa. Konon menurut mitologinya begitu. Nah, kemudian berkembang dan dimainkan pada kerajaan Majapahit, pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, berkembangnya ke sini ketika masuknya agama Islam yang dibawa oleh para wali yang terkenal dengan Wali Songo. Mereka syiar agama tidak dengan kekerasan, tidak dengan frontal, tapi dengan pendekatan kultur atau budaya. Sedangkan budaya kita sendiri tanah Jawa sudah ada gamelan, sehingga para wali memanfaatkan budaya kita gamelan untuk menyebarkan agama Islam. Makanya terbentuklah gamelan-gamelan yang mengandung banyak sekali tuntunan, juga filosofi-filosofi. Dikemas menjadi gamelan, diartikan oleh para wali, terjadi ada huruf ga, berarti G-A-M-E-L-A-N, ya. G-nya itu adalah Gusti, A-nya itu Allah, ya. Ga, M. M itu maringi, E itu emut atau eling, ya. Gusti Allah maringi eling, L-nya lakonono, A-nya ajaran, N-nya nabi. Tapi tidak disebut nabi siapa, ya. Bukan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Semua nabi itu membawa misi baik untuk umat manusia. Jadi ada Nabi Daud, Nabi Zabur, Nabi Isa, semuanya itu membawa wahyu dari Tuhan yang intinya untuk mengajarkan kepada umat manusia untuk jalan yang baik. Sehingga tidak disebutkan ikuti ajaran Nabi siapa, enggak, tapi ikuti ajaran Nabi. Nah, ini pelajaran yang diberikan oleh para wali, diartikan dengan gamelan. Gamelan sendiri mempunyai bunyi yang diterjemahkan neng, ning, nung, dan nong, ya. Neng itu artinya meneng atau jumeneng. Ini pengenalan, ya, pengenalan gamelan. Nanti setelah prakteknya kita bisa belajar di tempat masing-masing, ya. Neng itu meneng atau jumeneng. Jumeneng itu bisa diartikan dengan berdiri atau bangkit. Artinya bangkit apa? Bangkitlah kita untuk mendirikan kebenaran, mendirikan ibadah, mendirikan dharma. Ya, kita berjalan bangkit untuk mendirikan dharma, kebenaran dan ibadah kepada Tuhan. Ya, itu jumeneng atau meneng.
kita berdiri, kita melakukan ibadah, kita melakukan kebenaran dengan meneng. Meneng itu diam, artinya tidak usah pamer, tidak usah riak. Kita ibadah nggak perlu ditontonkan orang, nyongke sholat nggak perlu. Kita berbuat kebaikan nggak perlu dipamer-pamerkan. Itu arti yang sangat mendalam. Neng ya, ning itu artinya wening. Wening tahu? Ada yang tahu wening? Artinya jernih. Jadi dalam kita melakukan dharma, melakukan kebaikan ataupun melakukan ibadah dilandasi dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Ya, jadi nung. Nung itu dari kata kedunungan atau kasinungan. Dalam bahasa Jawa kesinungan atau kedunungan, dalam bahasa Indonesianya adalah ketempatan atau terpilih. Jadi barang siapa yang mendirikan dharma, kebaikan dan ibadah dengan menang, tidak ria, dengan ikhlas, tidak pamer, insya Allah ya, niscaya, kalau bahasa Indonesia niscaya, kalau bahasa Islamnya insya Allah, niscaya orang itu akan kesinungan atau kedunungan yang namanya wahyu atau anugerah dari Tuhan atau Sang Pencipta atau Sang Hyang Widi, apa namanya lah ya. Nah, anugerah itu yang akan membawa, yang terakhir adalah nang. Nang itu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan diri kita sendiri. Diri kita dalam melangkah hidup, mendapatkan kemenangan, artinya menemukan jati diri kita tanpa harus pamer kepada orang, tanpa harus ria. Kita selalu berdharma dan mendirikan kebaikan, juga mendirikan ibadah kepada Tuhan. Ibadah itu bentuknya macam-macam. Kalau ada yang orang Islam itu tentunya dengan sholat, orang Hindu dengan di pura, orang Buddha di wihara, ya, orang Kristen di gereja. Silakan masing-masing, namanya ibadah.